Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan hari ini, marilah semuanya kita membaca doa. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ayo kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana peserta didik mampu memahami pengertian tentang halal dan haram. Kemudian peserta didik mampu memahami dasar hukum tentang halal dan haram. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian halal dan haram. Apa itu halal? Iya, halal adalah sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, apakah itu haram? Haram adalah lawan dari halal, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi anak-anak namanya syubhat. Syubhat adalah sesuatu yang samar-samar atau tidak jelas halal dan haramnya. Selanjutnya adalah dasar hukum tentang halal dan haram. Yang pertama, dasar hukum yang berasal dari Al-Quran. Di sini kita menampilkan dua ayat tentang keharaman sesuatu. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 173, dan yang kedua, surah Al-Maidah ayat 3. Dalam kedua ayat ini kita dapat melihat bahwa yang diharamkan itu yang pertama bangkai, kemudian darah, daging babi, daging hewan yang tidak disembelih atau hewan yang disembelih tetapi bukan karena Allah, tidak menyebut nama Allah, hewan yang mati tercekik, hewan yang mati dipukul, hewan yang mati karena jatuh, hewan yang mati karena ditanduk binatang buas, kecuali semuanya itu masih sempat disembelih. Jadi kalau tidak sempat disembelih, semuanya itu termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dasar hukum yang berasal dari hadis, di mana dalam hadis dijelaskan bahwa kata Nabi, sesuatu yang halal itu sudah jelas, sesuatu yang haram juga sudah jelas. Terus kalau ada sesuatu yang samar-samar, yang belum jelas keharamannya, itu namanya syubhat. Bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagai orang yang beriman untuk menghindari yang namanya syubhat atau samar-samar. Karena apa? Karena dengan menghindarinya kita memelihara agama dan harga diri kita.
Selanjutnya, dasar hukum yang berdasarkan ijma ulama. Di Indonesia sendiri, ijma ulama itu sering kita sebut dengan Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Salah satunya Fatwa MUI nomor 52 tahun 2012 yang menjelaskan tentang halal dan haram. Kemudian sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, kita akan mempelajari sebab halal berdasarkan zat asalnya. Yang pertama, hewan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran tentang keharamannya itu boleh atau halal dimakan, seperti sapi, kambing, ayam, ikan, dan hewan laut yang lainnya, yang semuanya itu harus disembelih dengan sesuai syariat Islam. Kemudian tumbuhan, hampir semua jenis tumbuhan, baik itu buah-buahan, sayuran, biji-bijian, hukumnya boleh atau halal. Yang ketiga, air juga hukumnya halal, baik itu air sungai, air sumur, air hujan. Dan yang keempat, zat asal yang halal yaitu seperti gula, garam, dan mineral lainnya itu hukumnya halal. Sedangkan sebab-sebab keharaman kalau dilihat dari zat asalnya sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau hewan ada babi, anjing, dan hewan buas lainnya. Kemudian darah, jadi darah itu termasuk yang diharamkan untuk dimakan. Kemudian bangkai, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 73 dan Al-Maidah ayat 3 tadi yang sudah kita jelaskan, bahwa bangkai adalah binatang biarpun asalnya halal tetapi tidak disembelih dengan syariat Islam, itu disebut bangkai, dan bangkai haram. Yang keempat, yang zat asalnya haram yaitu khamar atau minuman keras. Segala jenis nama minuman keras semuanya adalah haram. Selanjutnya, sebab-sebab halal dan haram apabila dilihat dari sifat asalnya. Yang pertama, sifat asal yang halal. Tentunya yang pertama adalah bersih. Bersih di sini maksudnya bersih dari kotoran dan yang terpenting bersih dari najis. Baik itu berasal dari hewan ataupun apapun namanya harus bersih, maka itu sifatnya halal. Yang kedua, sifat yang halal itu adalah sehat. Makanan yang baik dan untuk kesehatan baik fisik maupun mental, itu sifat asalnya halal. Kemudian alami maksudnya tidak bercampur dengan zat-zat yang berbahaya, baik itu pengawet, perasa yang masih standar dengan BPOM, maka semuanya itu adalah halal. Dan yang terakhir, sifat asal suatu makanan atau benda itu aman, yaitu bebas dari racun, bakteri, dan virus yang bisa membahayakan kesehatan. Sifat-sifat asal yang diharamkan, yang pertama yaitu yang mengandung najis, itu haram. Kemudian kotor di sini maksudnya tidak suci. Kemudian yang berbahaya, baik mengandung racun atau zat berbahaya lainnya yang bila dikonsumsi dimakan tidak baik atau malah membuat kesehatan kita menjadi rusak. Yang keempat adalah sifat asalnya tidak sehat yang dapat merusak dan menyebabkan penyakit.
membawa penyakit pada kesehatan kita. Selanjutnya proses pengolahan, di mana proses pengolahan dapat menentukan kehalalan dan keharaman suatu benda. Kalau proses yang halal bagaimana? Dari mulai penyembelihan yang halal, penyembelihan dengan menyebut nama Allah sesuai dengan syariat, dan memotong di tempat potongnya atau di leher. Kemudian dari segi kebersihan, prosesnya harus bersih, tidak bercampur dengan kotoran, serta dengan proses masak yang baik. Kemudian pengolahannya juga harus baik. Prosesnya harus bersih dan aman. Proses yang haram bagaimana? Yang pertama, proses yang melalui proses pencampuran, di mana makanan yang asalnya halal tetapi karena tercampur dengan benda atau zat yang haram, maka makanan itu haram. Kemudian makanan dengan menggunakan bahan-bahan zat haram, baik itu pengawet, pewarna, perasa, maka barang itu asalnya halal bisa berubah menjadi haram. Yang selanjutnya, pembuatan khamar. Khamar itu kita tahu salah satu bahannya adalah anggur yang difermentasi. Tetapi karena prosesnya dan tujuannya untuk membuat khamar yang memabukkan, maka biarpun berasal dari anggur, dia dikategorikan haram. Berikut beberapa contoh makanan yang halal dan haram. Yang halal itu ada daging sapi, susu sapi, dan lain sebagainya. Yang haram seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, daging babi, dan minuman-minuman yang memabukkan. Apa hikmah dan manfaat dengan mengkonsumsi makanan yang halal? Ya, makanan yang halal akan membawa banyak manfaat bagi tubuh kita, seperti menjaga kesehatan, ketenangan jiwa, dan keberkahan hidup. Ayo anak-anakku semuanya, kita selalu membiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran baik kita hari ini tentang halal dan haram dapat kita pahami bersama, dan yang terpenting dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan kita selalu terjaga kesehatannya. Amin. Amin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.